Halo teman-teman, halo, halo. Halo Mang Sogo, teman-teman semua. Mang Sogo itu atas mah, atas. Mang Sogo itu guru dede mah. Mang Sogo teh jualan ini, jualan pempek, terus kamari rumahnya di Cianjur, kena gempa, rugrug. Gitu, Mang Sogo, rumahnya rugrug. Jadi rumahnya rugrug, terus Mang Sogo teu tiasa jualan pempek deui. Akhirnya dilembur heula, dilembur dulu gitu. Mang Sogo itu sekarang kondisinya lagi di rumah orang tuanya. Mang Sogo itu ngurus anak sama ngurus ibuna, ngurus ke mamah bapana gitu. Jadi Mang Sogo adalah guru abdi, guru saya gitu. Mang Sogo itu hebat sekali. Saya ngerasakan Mang Sogo itu hebat sekali begitu. Dan apa namanya? Apa yang Mang Sogo contohkan, ngurus anak, ngurus ibunya itu luar biasa gitu kan. Saya susah kan gitu, karena saya juga waktu di channel Dr. Drone bilang bahwa ngurus drone itu sesusah-susahnya ngurus drone, jauh lebih susah ngurus manusia. Itu Mang Sogo udah mencontohkan pada kita bahwa ngurus keluarganya itu beliau mampu gitu. Dan hebatnya Mang Sogo dalam kondisi dia kesusahan, orang datang ke dia itu minjem. Orang datang ke Mang Sogo itu minjem duit. Coba bayangkan mama dulu juga kan pernah waktu membangun rumah, orang datang ke mama mau minjem duit. Ingat gak? Ingat. Kan liar. Orang kita mau membangun rumah kok minjem uang. Beren mau aja di rumahnya. Aneh kan? Itulah manusia anehnya di situ. Gitu. Saya juga tadinya mau teman-teman mau Maiden Flight buat saya, karena ini FC Mamba saya rusak, kemudian udah saya ganti dan nanti mau saya terbangin, tapi di belakang aja, karena kalau di sini bahaya, besar gini mah bahaya mah. Jadi pakai drone kecil aja di sini mah gitu. Nanti di belakang saya mau Maiden Flight dan saya mau cerita ke teman-teman gitu. Gitu teman-teman ya. Ya teman-teman, saya tuh pakai ini drone 5 inci buat itu juga buat buat yang lomba freestyle. Kemarin Catri juga komentar, Catri itu pilot micin hebat. Kata Catri, waduh micin saya nggak bisa ikutan. Gini masalahnya, kalau saya kalau bisa saya jelaskan, saya dulu belajar dari micin 3 inci, 5 inci gitu. Kalau 7 inci saya belum. Dan saya tahu bahwa kenapa drone 5 inci itu jadi yang paling direkomendasikan sama semua pilot-pilot pro, karena memang paling stabil. Stabilnya itu dia karena bisa ngangkat GoPro 7, 8, 9, 11 gitu bisa. 11 nyampur bahasa Indonesia ya. Iya bisa semua gitu. Itulah kenapa drone 5 inci itu adalah drone yang direkomendasikan untuk freestyle gitu. Saya sendiri kenapa milih mode acro untuk penerbangan saya, kalau boleh saya cerita, tadi saya ceritakan depan bahwa saya dalam posisi ditemani ibu saya, terus ngurus anak tiga anak saya, 3 lelaki semua teman-teman. Anak saya laki 3 semua dan belum ada yang kerja. Jadi posisi saya merasa, ya perasaan saya adalah trainer. Saya berusaha mencontohkan buat anak-anak saya memilih jalan yang sulit, jalan yang berliku, jalan yang paling, ini kan drone freestyle ini paling sulit. Kalau drone misalnya kayak teman-teman sinematik pakai DJI itu kan gampang, tinggal pakai HP, setting awal, tujuan, set, kita sambil rokokan, sambil makan mie, kita setting return to home, dia balik sendiri, tantangannya nggak ada gitu ya. Tapi itu pilihan masing-masing gitu. Kalau saya sih memang saya memilih jalan terjal dan berliku. Jadi saya mencontohkan kayak ini aja lah, misalnya dalam kehidupan nyata juga saya mencontohkan ke anak-anak saya waktu nih ya realnya, waktu anak saya S1 belum lulus, sekarang mah udah lulus, yang nomor 1 tuh. Waktu itu habis kecelakaan, terus ngeluh kan, waduh kayaknya mau berhenti aja pak gitu. Saya ketawa, kata saya begini waktu itu, nih ya dengerin, kamu baru kuliah S1 aja udah nyerah. Nih bapak tahu nggak, bapak S3 ngurusin anak 3, kamu masih muda begitu udah nyerah, nggak ngeliat bapak apa.
gitu dia udah nggak bisa ngomong gitu. Jadi saya memang memilih jalan yang susah untuk memberi contoh gitu. Kayak drone juga ya, saya kan udah tua mas, Mbak, saya tuh udah hampir 50, coba masa saya bisa, teman-teman nggak bisa gitu. Saya dari video yang itu juga saya bilang bahwa kita itu nggak mungkin jadi prestasi. Pilot mendablak juga kan komentar, waduh ya kata saya, ya emang gini kita tuh segala macam fasilitas negara kita itu ada, kita tuh cuma 2 musim, negara lain 4 musim, cuman apa kita kemauan yang nggak ini tuh gitu kan, yang belum nyampe gitu, sehingga kita susah sekali untuk berprestasi gitu. Kita pengen berprestasi tapi nggak mau untuk melakukannya gitu. Itulah kenapa saya memilih 5 inci gitu. Ya banyak RC Gemblung, pilot teman-teman yang lain juga pada banyak pada pakai mode stab. Iya silakan, itu pilihan masing-masing dan bagus-bagus saya lihat terbangnya gitu. Dan kalau saya memang memilih 5 inci dan mode akro gitu, manual. Akro itu full full manual gitu. Nggak apa-apa, itu pilihan hidup saya. Ya mohon izin saya mau maiden flight di sini, di tempat yang terbuka dan nggak ada orang. Tadi saya cek di sini nggak ada orang. Kalau ada orang ya saya jauh dari dia. Itu banyak nyamuk. Nah ini saya tadinya pakai FC Mamba, sekarang saya ganti pakai Gemcu F405 XSD gitu. Ini baru saya coba dan itu murah gitu, 600 ribuan gitu saya belinya gitu. Saya mau maiden flight dulu ya, ntar saya cerita lagi di akhir penerbangan saya. Ya crash, nggak apa-apa teman-teman, crash itu biasa kalau di mode akro itu. Untuk ini amannya copot dulu ya, copot dulu baterainya. Ini nggak apa-apa kok. Nah kalau gini udah aman, nggak ada kerusakan apa-apa kan, kelihatan nggak ada kerusakan apa-apa gitu. Jadi nggak usah khawatir, telemetry loss ini karena saya cabut baterainya. Nggak usah khawatir karena kalau latihan apalagi penyesuaian baru ya, saya kan biasa pakai Mamba, terus ini saya pakai Gemcu. Ya perlu penyesuaian lagi, ibaratnya misalnya teman-teman biasa pakai Toyota terus ganti mobil Suzuki, ya penyesuaian lagi kan gitu. Jadi perlu waktu. Saya kan baru terbangin berapa kali ini yang kedua. Saya jalan ngos-ngosan. Ini saya mau ceritain tadi yang sesuai janji saya mau ceritain tentang yang paling rumit kita, hubungan antar manusia ya teman-teman ya. Untuk hubungan antar manusia memang itu yang paling sulit teman-teman. Dan kalau teman-teman ngobrolin jangan ngomongin orang, kita nggak ngomongin orang, kita ngobrolin malaikat. Gini loh, di dalam Al-Quran aja buat kita yang muslim, teman-teman tahu kan apa isi Al-Quran? Di dalam Al-Quran tuh 80% tuh tentang hubungan antar manusia, bagaimana kita cara memperlakukan tetangga, cara memperlakukan orang tua, cara memperlakukan anak, kan intinya itu. Jadi itulah yang paling penting dalam hidup, karena 80% kita adalah kehidupan bersosial, karena kita adalah makhluk sosial, makanya kita perlu obrolin gitu. Dan saya juga kalau buat saya sendiri memang iya asli
ngurusin orang itu paling sulit. Mungkin teman-teman yang punya anak udah ngerasain. Saya dulu waktu anak saya masih 2 di Bekasi dulu, wah capek banget. Makanya saya sangat menghormati kepada para ibu. Walaupun katakanlah ibu-ibu pada ini apa namanya di rumah doang. Enggak, di rumah doang itu lebih capek loh. Ngurus anak tuh capek banget. Saya menghormati para ibu gitu. Terus ngurus orang tua apalagi. Mang Sogo adalah contoh yang baik kalau buat saya. Mang Sogo menentukan pilihan yang amat terhormat dan saya respect sekali ke Mang Sogo. Saya tahu nih, saya cerita ya ini saya cerita pribadi yang nggak penting buat teman-teman ya. Ngurus orang tua itu mama saya susah. Kemarin juga istri saya ngomong, Pak tolong kasih tahu nenek kalau malam pampersnya jangan dibuka katanya, soalnya kalau BAB kan pada ampar-amparan di apa namanya di tempat tidur. Nih saya kasih tahu ya. Saya waktu lulus S3, maaf aja waktu saya S3 saya ngerasain bahwa menjelaskan sesuatu ke profesor lebih susah, lebih gampang daripada menjelaskan sesuatu kepada orang umum. Lebih susah menjelaskan ke orang umum itu lebih susah. Bahkan Einstein menjelaskan gini, kalau kita pengen menguasai masalah, kita harus bisa menjelaskan sesuatu kepada seseorang yang umurnya baru 5 tahun. Jadi kita harus dengan kesabaran dan telitian dan kesabaran, intinya mah itu menjelaskan tuh kayak disuapin gitu. Ya mama saya susah. Saya jawab ke istri saya gini Mak, saya ngerasain susah banget menjelaskan manusia. Saya nyerah, saya nggak mampu gitu. Udah biarin aja, mau suka-suka dia, mau BAB di tempat tidur kayak mau apa kayak terserah gitu. Itu kewajiban kita sebagai anak untuk ngurus orang tua begitu. Dan istri saya nemu metode yang ini kemarin, metode yang asik. Jadi pampersnya dibalik, biasanya depan jadi belakang jadi depan. Mungkin masa jadi susah kan. Jadi sampai pagi itu masih kepake aja. Jadi teman-teman juga begitu. Ya, temukan hal-hal yang menarik, yang unik gitu. Kita walaupun kita susah berprestasi ya Om Pilot mendadak, tapi ya kita enjoy aja, bodo amat, kita play terus. Ini crash biarin aja, ntar kita play lagi. Terima kasih, selamat menjelang weekend, jaga kesehatan, have fun, awesome.